Halo, ketemu lagi sama Om Begawan. Suara-suara agak serak sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita kembali dengan acara ngompol. Ya. Ngompol bukan pipis, tapi acara ngopini politik yang menarik, menggelitik, penuh intrik. Ya, suasana politik di Indonesia semakin menghangat ini. Menghangat, mulai adem panas ini. Nah, menyimak pidato Presiden Jokowi pada acara hari ulang tahun Golkar yang ke-58. Kok yang terpikirkan malah lebih banyak nyindir Pak Surya Paloh ya. Dan Pak JK. Ini benar-benar agak menghangat ini. Nah, seakan-akan Pak Jokowi sedang menasehati Nasdem dan memberi warning atas penunjukan capresnya Anies Baswedan. Nah, gimana? Pada menyimak pidato singkat Pak Jokowi yang kemarin atau tidak ini? Baik yang soal pemilihan pilot dan kopilot maupun kalimat jangan sembarangan pilih calon presiden dan wakil presiden. Pada menyimak nggak ini? Ya tidak harus setuju sih. Nah, itu bebas berpendapat. Sekarang zaman demokrasi, sehingga kita bebas memaknai semuanya bebas gitu loh. Serba keterbukaan itu. Yang penting tidak boleh memaksakan diri. Monggo. Tuliskan di kolom komentar panjenengan di ngompol ini. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan kesimpulan saya ini, monggo ditulis di komentar. Nah, yang tidak setuju sebutkan alasannya supaya saya juga bisa belajar melihat perspektif lain. Nah, tapi tunggu dulu, simak dulu penjelasan saya. Kenapa pidato Pak Jokowi itu menyindir Pak Surya Paloh dan Pak JK? Nah, dengarkan argumentasi saya di ngompol berikut ini. Dalam acara hari ulang tahun Golkar ke-58 tahun yang diadakan di Jakarta International Expo Kemayoran kemarin. Nah, Presiden memberi sambutan yang pedas bagi Nasdem. Oh, pedas itu. Menurut saya pedas itu. Ya, tidak langsung ditujukan ke Pak Surya Paloh. Tidak langsung, itu namanya sindiran. Jadi tidak langsung. Pakai sindiran pedas gitu. Bukan hanya itu. Pak Jokowi juga menunjuk dirinya memang menjadi kingmaker. Oh, hebat ini. Untuk Pilpres di tahun 2024 mendatang. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Kingmaker Pak Jokowi. Keren benar. Keren benar cara bermainnya Pak Jokowi ini. Kalau mau melihat keindahan politik beliau, hilangkan wasangka dulu. Prasangka apapun hilangkan dulu. Ini bagi pendukung Pak Jokowi loh ya. Bukan pendukung yang lain loh. Khusus untuk pendukung Pak Jokowi loh. Menghilangkan prasangka dulu. Kalau hatersnya Pak Jokowi ya skip saja. Ditunjukkan model apapun ya nggak percaya. Ya contohnya kayak Suginur, Novel Bak Mukmin, Amin Rais dan sejenisnya pasti nggak percaya. Nah, lalu ngapain masih nyimak? Kan nggak perlu sebenarnya. Nah, beberapa tokoh Golkar juga hadir pada acara hari ulang tahun Golkar itu. Di situ ada Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, ketua umum partai. Banyak itu ketua umum partai itu. Ada AHY, Surya Paloh, PLT ketua umum P3, Pak Mardiono, Haritanu. Nah, lalu partai lain mewakilkan sekjennya, tidak ketua umumnya. Seperti Pak Hasto dari PDIP, Pak Abu Bakar dari PKS, serta Raja Juli Antoni dari PSI.
Nah, dalam kesempatan itu, Presiden berusaha meraih simpati dari dedengkot Golkar yang cukup berpengaruh. Nah, misalnya ketika menyapa Pak Akbar Tanjung, Pak Jokowi menyebutkan bahwa Ibu Nina Akbar Tanjung itu teman Pak Jokowi ketika SMP gitu. Biar suasananya akrab gitu. Kemudian saat menyapa Bu Rizal Bakri, beliau berkata, "Nah, saya lihat wajah Pak Ical kok cerah sekali ya. Apa karena harga batu bara sudah lebih dari $400?" Wah, ini betul-betul tahu trik-triknya Pak Jokowi, ini harus kita pelajari ini. Lalu juga menyapa Luhut Binsar Panjaitan yang malam itu hadir pakai jas kuning. Wow, tidak seperti biasanya loh, pakai jas kuning. Itu dikomentari Presiden. Wah, ini Pak Luhut ini biasanya pakai batik. Nah, ini pakai jas kuning ini. Nah, pernyataan yang dilontarkan kepada Pak Akbar Tanjung, Pak Luhut, dan Pak Ical itu pendekatan tingkat tinggi. Wah, approach tingkat tinggi. Bayangkan ini. Ini pendekar kelas atas ini. Nah, lihatlah. Betapa luar biasanya beliau berpolitik dengan cara-cara yang santun dan elegan. Nah, ketika tidak sreg dengan sepak terjang politik yang Pak Jokowi tidak suka, tidak disukai, perhatian cara Presiden kita menyentil itu juga lain daripada yang lain. Beberapa tokoh Golkar yang hadir dikomentari, tidak hanya disebut namanya loh. Ya, hanya Pak Yusuf Kalla yang disebut nama serta jabatannya saja, tanpa komentar. Kita tahu siasat politik yang saat ini dibangun Yusuf Kalla dan Surya Paloh sangat berbahaya. Ini menurut Pak Jokowi. Sepertinya seperti itu. Nah, karena mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini bukan karena Pak Jokowi tidak suka kepada Pak Anies. Oh, tidak. Menurut saya tidak. Tidak seperti itu. Demikian pula kita. Namun sudah banyak bukti bahwa Pak Anies Baswedan gagal membangun Jakarta. Mengapa? Mengapa masih didukung? Nah, pertengahan bulan Oktober ketika tokoh Nasdem menikahkan putrinya, tampak terlihat duduk satu meja. Ini ada Pak SBY, ada Yusuf Kalla, ada Surya Paloh, Ahmad Saiku, AHY, Ibas, dan tentunya Anies Baswedan. Nah, pertemuan itu jelas menandakan sesuatu loh. Nah, pada sambutan Presiden hingga ditekankan 2 kali. Nggak main-main itu. Ditekankan 2 kali. Nah, pertama, ketika Pak Jokowi mengilustrasikan memilih pilot dan kopilot, itu seperti memilih presiden dan wakil presiden. Kata Pak Jokowi itu. Pilot pertama bicara begini bila terpilih. Akan mematuhi hukum penerbangan internasional. Dan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Wah, dia sesuai dengan standar penerbangan itu. Sesuai hukum penerbangan. Sementara pilot kedua menyampaikan, wah, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Kelas yang paling empuk. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Kalau perlu gratis. Wah, enak loh ini. 2 contoh ilustrasi dari pilot tadi. Itu jelas sekali pesan beliau. Pilot kedua yang dimaksud adalah Anies. Yang ketika kampanye selalu bicara di awang-awang gitu. Kata-katanya enak didengar namun tanpa realisasi. Terlalu memakbukkan namun itu bukan kewenangan seorang pilot. Bagaimana sebuah pesawat tempat duduknya semua kelas bisnis, kan nggak mungkin gitu. Dan pilot bisa memberi diskon kepada penumpang. Yang memberi diskon kok pilot. Pilot itu ya kerjaannya nyopir itu loh. Memegang kendali pesawat gitu loh. Nah, akibatnya ya jelas. Kementerian Pendidikan di awal periode pertama Pak Jokowi berjalan sangat lambat ketika dipegang Anies. Dan kota Jakarta tahun 2017 hingga 2022 tidak
berasa perubahan ke arah yang lebih baik. Anies ini bisa diumpamakan sebagai pilot kedua yang manis berkata-kata tapi tidak bisa merealisasikannya. Wah, repot ini. Nah, coba kita lihat Jakarta setelah dipegang Pak Heru Budi Hartono. Nah, beliau mungkin baru seminggu bekerja. Awang dilantik baru Senin tanggal 17 Oktober. Namun perubahannya sudah terlihat di beberapa titik. Balai kota itu sekarang kembali ramai karena tersedia meja aduan bagi masyarakat Jakarta yang mau mengadu persoalan-persoalan di masing-masing wilayah mereka. Monas juga mulai berbenah, akan kembali ditanami pohon-pohon yang ditebang zaman Anies, biar hijau kembali. Nah, menemui beberapa menteri, bayangkan ini pejabat gubernur nih, dan pejabat terkait, serta terobosan lain. Bahkan Pak Heru Budi sempat berujar, saya tidak pandai merangkai kata-kata. Itu jelas sebuah pukulan telak untuk Anies. Oh, tapi pekerjaannya Pak Heru ya tas-tas, das-das, blas begitu. Nah, percayalah, Presiden Joko Widodo itu seorang demokrat sejati loh. Beliau pasti akan menerima apapun hasil Pilpres nanti tahun 2024. Tetapi yang sangat-sangat beliau khawatirkan jangan sampai Indonesia kembali dalam masa stagnan. Masa tidak kemana-mana. Berhenti begitu saja. Karena tidak diurus secara benar. Lalu apa fungsinya selama 10 tahun Presiden bekerja keras? Bukan demi citra, tetapi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, percayalah, beliau akan membiarkan para capres bertarung secara fair. Asal tidak ada capres yang hanya bermain kata-kata, namun di tingkat eksekusi nol besar. Tidak ada buktinya, tidak ada realisasinya. Nah, kalimat berikutnya setelah berandai-andai soal dua pilot tadi, Presiden menekankan, ditekankan, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Itu jelas. Itu jelas kalimat yang berisi kekhawatiran yang luar biasa di hatinya Pak Jokowi. Bagi yang mencermati cara kerja Pak Jokowi sewaktu jadi wali kota di Surakarta dan gubernur DKI, jelas sangat berbeda. Efek salah kelola tidak sefatal ketika kesalahan dilakukan presiden. Presiden memuji para tokoh Golkar supaya tidak ikut-ikutan perilaku Nasdem, Demokrat maupun PKS. Nah, Presiden menegaskan dan meyakini bahwa capres maupun cawapres yang bakal dipilih Golkar merupakan tokoh yang benar-benar kredibel. Masih sempat juga beliau mencandai koalisi Indonesia Bersatu dengan kalimat seperti ini. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu. Pak Airlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Nah, ya tapi ya jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Nah, menentukan apa? Pasti para pemirsa sudah tahu maksudnya. Pesan itu menandakan dorongan penentuan capres. Mumpung tidak ada komunikasi intensif dengan parpol yang sedang dekat dengan Anies. Nah, kecemasan beliau seperti kecemasan kita sebagai warganya. Apa jadinya negara ini bila diurus oleh orang-orang yang cuma pandai bertutur kata saja? Tutur kata indah memang diperlukan. Diplomasi yang indah memang diperlukan. Namun penempatannya harus pas. Tidak bisa sembarangan. Masa menemui bawahan yang teledor masih memakai tutur kata yang indah. Ayah lucu. Nah, jadi setuju tidak bahwa apa yang diungkapkan Pak Jokowi untuk menohok dan menyadarkan parpol pendukung Anies?
Nah, setuju tidak? Nah, jadi bagaimana? Benar kan pernyataan saya tadi? Oke? Oke kawan, benar toh? Nah, kalau begitu selamat berakhir pekan dan kita akan bertemu di ngompol ngopini politik berikutnya. Salam Om Gawan. Selamat.